Selamat malam semuanya. Ini adalah episode pertama dari podcast Kamase. Nah, pada episode pertama ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, kita mau ngomongin tentang mobil surya. Oke, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih. Ada dua narasumber kita. Nah, yang pertama dari Kamase, yaitu Mas Ismuri Jalfami. Selamat malam, Mas Ismuri Jalfami. Halo, selamat malam. Oke, selanjutnya ada dari LPKTA nih. Ada Mas Devara Zain. Halo Mas Devara. Halo. Oke. Oke, tanpa basa-basi lagi. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan kedua narasumber yang jago-jago ini nih. Yang pertama ada Mas Ismu Rizal Fahmi. Monggo Mas Fahmi, silahkan memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih. Halo teman-teman, selamat malam. Aku Fahmi dari Teknik Fisika UGM 2017 dan di sini sebagai perwakilan Kamasa ya diundang oleh Farid untuk membahas tentang Bel Surya. Ini menarik banget topiknya. Yuk kita bareng-bareng diskusi malam ini. Oke, Mas. Nah, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol bentar dulu nih, Mas. Kalau boleh tahu, Mas Fahmi nih kesibukannya apa nih belakangan ini nih? Kesibukan ya? Oh ya biasa lah ya masuk akhir ya kira-kira ya gitulah ya. Mulai skripsi, terus kelasnya ya tinggal dikit sih. Ya gitu-gitulah paling riset-riset gitu. Oke, siap. Nah, untuk kita ketahui nih, Mas Fahmi ini adalah ketua Kamase, Mas. Eh, apa? Sejak kapan nih Mas join Kamase nih, Mas? Kalau ketuanya sih barusan ya kira-kira Juli kemarin kalau nggak salah kira-kira. Tapi kalau join Kamasa sih sejak 2018 waktu itu ya. Tahun kedua terus sampai sekarang tahun keempat ya masih aktif di Kamasa gitu. Oke, keren banget nih Mas Fahmi nih, ketua Kamase nih. Terima kasih loh Mas, ini sudah menyempatkan hadir di podcast ini dan selanjutnya kita akan kenalan juga dengan eh, narasumber yang lain. Nah, ada Mas Devara nih. Monggo Mas Devara memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Devara Zainal Adit. Aku biasa dipanggil Devara ya. Aku ini dari Teknik Elektro 2018. Di sini aku dari perwakilan LPKTA FTUGM. Gitu. Oke, keren banget nih Mas Devara nih. Perlu kita ketahui juga nih, Mas Devara adalah sekjen di LPKTA ya Mas, bener ya Mas? Benar, benar sekali. Oke, udah keren-keren banget nih. Kedua narasumber kita punya jabatan masing-masing di organisasinya yang eh, jabatan tersebut juga bukan jabatan sembarangan ini. Yang satu sekjen, yang satu ketua nih. Oke, sebenarnya topik mobil surya ini merupakan topik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat ya Mas. Nah, selama ini mobil itu kan kita ketahui ya, mobil konvensional itu beroperasi menggunakan bensin ya. Tapi ya walaupun ada juga yang sudah mulai dikembangkan yaitu mobil listrik walaupun belum banyak nih. Nah, kalau menurut Mas Devara sendiri, mobil surya itu apa sih sebenarnya, Mas? Ya, mobil surya ya. Mobil surya itu sebenarnya merupakan mobil yang ditenagai oleh energi surya atau energi matahari. Energi dari matahari ini itu diubah menjadi energi listrik. Terus pada akhirnya energi listrik tersebut akan digunakan sebagai penggerak motor gitu. Terus ya pada dasarnya ya mobil surya merupakan mobil yang diintegrasikan dengan panel surya. Terus panel surya tersebut itu tuh terhubung dengan baterai yang ada di mobil itu. Jadi kita bisa sebut panel surya ini tuh sebagai charger lah istilahnya gitu. Gitu. Iya, selain itu juga tadi benar banget sih sebenarnya yang dijelaskan oleh Devara ya. Mobil Ya, yang terintegrasi dengan panel surya itu namanya VPV atau Vehicle Integrated Photovoltaics. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih luas lagi memandangnya, mobil surya itu tidak melulu harus memiliki panel surya di badannya atau di badinya. Nah, misalnya ada apa ya charging system yang itu di ditenagai oleh panel surya yang kemudian panel surya charging sistemnya itu untuk digunakan untuk mobil, maka bisa kita pandang juga mobilnya itu mobil surya. Nah, ngomong-ngomong tentang solar charging system, itu ada dua jenis. Pertama, yang stand alone, yang kedua yang PV grid. Nah, yang stand alone ini dia murni tenaganya dari PV, otomatis hanya tersedia di siang hari ya.
Kalau mau di malam hari ya harus menambah baterai yang otomatis secara ekonomi juga lebih mahal. Kemudian yang lainnya adalah PV grid, yaitu dia hybrid antara, jadi ada dari PV, ada dari grid. Nah, ini keunggulannya bisa 24 jam continue. Jadi mungkin secara ekonomi juga lebih visible. Nah, kalau standalone tadi mungkin ya emang lebih cocok untuk daerah yang emang belum ada jaringan listrik kan gitu. Oke. Nah, kita udah mulai kebayang nih. Sebenarnya mobil surya ini apa sih? Ya, sederhananya sih mobil surya ini kayak mobil listrik, cuma tenaganya dari energi surya. Nah, PV atau photovoltaik atau panel surya ini bisa dipasang di mobil maupun di charge stationnya. Nah, untuk membedakan antara mobil surya dengan mobil konvensional itu apa sih yang membedakan, Mas? Perbedaan mobil konvensional dengan mobil surya itu seperti yang bisa kalian lihat sendiri ya. Mobil konvensional itu menggunakan tenaga dari bahan bakar fosil. Maksud dari bahan bakar fosil di sini itu bahan bakar yang tidak bisa diperbarui lagi gitu. Seperti contohnya itu bensin gitu. Terus untuk mobil konvensional itu cara kerjanya itu uh, kita kan menggunakan bahan bakar bensin. Lalu bensin yang berada di tangki itu tuh dipompa menuju ke tempat pembakaran atau biasanya disebut internal combustion engine. Itu dibakar agar mesin dapat bekerja. Terus untuk mobil surya sendiri itu cara kerjanya itu menggunakan energi yang disimpan dari baterai gitu. Lalu energi tersebut digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Untuk mobil surya, energi itu tadi itu didapatkan dari energi matahari gitu. Terus kita mungkin juga perlu mengetahui bagaimana cara solar panel ini bekerja ya. Untuk mengetahui bagaimana cara solar panel itu bekerja, kita perlu tahu cara kerja energi surya yang diubah menjadi energi listrik. Radiasi dari solar atau matahari itu biasanya dihitung dalam kilowatt per meter persegi. Yang artinya itu misalkan ada satu panel surya berukuran 1 meter persegi, lalu panel surya tersebut itu terkena oleh 1 kilowatt energi dari sinar matahari. Nah, secara idealnya ya, kita itu kan nanti bakal dapat 1 kilowatt energi dari sinar matahari itu. Namun kita kan hidup di dunia yang tidak ideal ya. Jadi rata-rata kita tuh cuma bisa mengambil beberapa energi yang dikeluarkan oleh matahari itu. Yaitu semua terjadi itu karena ada hukum termodinamika ya. Untuk teknologi panel surya saat ini, jika solar panel merupakan kualitas yang terbaik, dan misalkan solar panel itu tuh dari silikon dan yang biasa kita pasang di rumah-rumah ya, itu tuh kita bisa memanfaatkan sekitar rata-rata 20% efisiensi energi yang didapatkan dari matahari ke solar panel gitu. Tapi untuk mobil surya itu nanti situasinya akan berbeda lagi karena mobil surya itu gerak-gerak ya gitu. Oke. Nah, kita baru saja mendengarkan paparan dari Mas Devara ini ya tentang perbedaan dari mobil surya sama mobil konvensional. Nah, terus kenapa sih Mas kita harus mengembangkan teknologi ini? Ya kan pakai mobil konvensional juga bisa ya Mas. Ya, kenapa ya? Sebenarnya ini juga tergantung dari individu masing-masing sih. Namun beberapa orang itu pengen berinovasi agar bumi kita itu menjadi lebih baik gitu. Agar kita dapat mengurangi jejak karbon atau emisi CO2 yang saat ini dikeluarkan oleh mobil-mobil yang biasa kita pakai. Selain itu, beberapa orang juga ingin memaksimalkan energi yang berasal dari matahari. Itulah kenapa teknologi ini menjadi penting untuk dikembangkan gitu. Mungkin kalau ada tambahan dari Mas Fahmi bisa ditambahkan. Ya benar sih, sebenarnya yang paling urgent itu ya masalah lingkungan ya. Kembali lagi ke lingkungan karena memang sektor transportasi itu memang memberikan sumbangan yang luar biasa besar terhadap emisi karbon di bumi kita ini yang menyebabkan climate change dan sebagainya ya. Jadi kalau kita bicara sektor transportasi ya di Eropa sendiri itu merupakan penyumbang emisi karbon terbesar, mencapai 30% dari emisi karbon total. Kalau di Indonesia sendiri masih kalah sih sama industri dan rumah tangga gitu, tapi karena bedanya kalau di Eropa kan rumah tangga dan industri udah mulai turun nih karena penetrasi
renewable energy di grid udah lumayan tinggi. Kalau di Indonesia kan masih belum. Jadi semuanya masih naik kalau di Indonesia dari sektor transportasi apalagi. Bahkan kalau kita lihat data dari BPS ya, itu dalam 2003 sampai 2018 itu pertumbuhan mobil atau kendaraan yang kita pakai itu bisa 5 kali lipat lebih banyak sekarang di jalanan. Maka mungkin teman-teman gak heran juga ya dulu kok jalannya sepi enak gitu kan, sekarang kok udah rame. Nah karena emang pertumbuhannya luar biasa cepat. Nah makanya gimana sih kita mulai memitigasi ini nih emisi karbon dari sektor transportasi. Nah kalau mobil surya itu juga belum cukup karena gini, kan kita kan pakai pakai bensin ya, pakai minyak bumi. Nah, sedangkan kalau kita pakai mobil surya itu kan butuh listrik. Listriknya dipasok dari jaringan listrik gitu kan. Sedangkan jaringan kita kebanyakan dari PLTU. PLTU menggunakan batu bara. Nah, sama aja dong cuman pindah dari minyak bumi ke batu bara kayak gitu sih. Oh, berarti ini ya apa? Mobil surya ini kita kembangin urgensinya utamanya adalah untuk menyelamatkan lingkungan ya, Mas. Ya, benar sih. Ngomong-ngomong soal lingkungan nih, uh, untuk pengembangan kedepannya, kira-kira apalagi yang perlu dikembangkan nih, Mas? Karena kalau kita lihat dari uh, fungsinya atau keunggulannya dari mobil surya ini kan sangat ramah lingkungan. Tapi kemudian pengembangan teknologi mobil surya ini sudah sampai mana sih, Mas? Dan perkembangan kedepannya bagaimana? Dan kapan kita bisa mulai menikmati teknologi ini? Monggo Mas Fahmi. Oke ya, sebenarnya untuk VPV udah sejak lama mulai dikembangkan ya. Di dalam dalam tahap prototipe udah banyak banget, dan bentuknya juga menarik banget tuh, ada aneh-aneh itu kan bentuknya kalau teman-teman lihat. Tapi untuk yang jarak jauh ya dan sampai mau produksi terbatas itu ada satu mobil namanya Lightyear One. Di tahun 2021 tahun depan ini bakal diproduksi sekitar 1.000 unit ya. Nah itu dengan harga per unitnya itu 150.000 euro atau sekitar 2,5 miliar rupiah lah. Nah mobil ini itu dilengkapi panel surya seluas 5 meter persegi di atap dan kap mesinnya dengan total kapasitas 875 watt peak. Dan kalau sesuai klaimnya nih efisiensinya itu sampai 21,5%, jadi lumayan tinggi gitu ya. Dan kalau baterainya penuh, itu bisa digunakan untuk berpergian mencapai 700 kilometer. Dan kalau misalnya proses chargingnya pun lumayan cepat ya. Kalau misalnya pakai PV sih cuman 12 kilometer per jam nambahnya untuk dicas ya. Tapi mobilnya juga dilengkapi dengan charging biasa yang dari listrik dari jaringan tuh, dan teknologinya pun fast charging mencapai 570 kilometer per jam. Jadi nggak sampai 2 jam penuh sih kayak gitu. Ya, benar tadi yang dikatakan Mas Fahmi itu. Jadi perkembangan untuk saat ini itu mobil surya semakin meningkat baterainya ya. Untuk saat ini itu udah beberapa produk atau merek yang sudah dijual dan fokus untuk menjual produk mobil surya saja di pasaran gitu. Yang tadi disebutkan Mas Fahmi itu tadi salah satunya itu bernama Lightyear One gitu. Untuk dari merek lain itu ada yang berasal dari Hyundai, Toyota, atau Xion gitu. Tiap merek itu fokusnya beda-beda ya. Ada yang fokusnya untuk mengetahui seberapa jauh mobil itu dapat bergerak tanpa diisi ulang daya listrik di charging station, dan ada yang fokus hanya untuk menambahkan solar panel untuk dianalisis saja gitu. Selain merek di atas tadi ada Cybertruck ya. Dari Tesla juga akan membuat pilihan untuk mengadakan adanya penambahan solar panel di bagian belakang truknya gitu. Itu tuh katanya nanti solar panelnya itu bakal foldable gitu. Terus solar panelnya itu dapat dilipat ya. Itu tuh terinspirasi dari origami gitu. Ya gitu. Terus untuk perkembangan solar panel saat ini itu di dunia ini masih berlomba-lomba untuk meningkatkan efisiensi dari energi yang ingin didapatkan ya. Untuk Lightyear One tadi tiap solar panelnya dapat mengisi secara langsung ke baterai. Jadi jika ada bagian solar panel di mobil yang tertutup, maka daya baterai akan tetap bertambah ya jika ada mataharinya gitu. Oh, jadi tahap pengembangannya ini udah mulai sampai ke tahap komersial ya.
walaupun kebanyakan masyarakat kita eh, belum sangat mengenal atau memang sangat-sangat jarang didengar oleh masyarakat tentang mobil surya ini ya. Tapi ya seperti kita ketahui, contohnya kayak Like One tadi udah mulai buka pre-order. Nah, tapi dari perkembangan teknologi surya ini, apa ada tantangan apa yang dihadapi itu? Kalau menurut Mas Devara, tantangan Iya, apa sih yang dihadapi dalam pengembangannya ini apa saja gitu? ya. Untuk tantangan itu, kalau menurutku itu eh, ada beberapa masyarakat yang masih kurang mendukung tentang produksi massal mobil surya ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh-tokoh ya, seperti ada Elon Musk itu sebenarnya masih kurang percaya terhadap produksi massal mobil surya gitu. Elon Musk tuh hanya menyarankan untuk membuat kayak istilahnya spare part gitu, spare part panel surya yang dapat dilipat terus dipasang di mobil listrik gitu. Jadi kalau menurutku itu karena masyarakat dan lingkungan yang masih kurang mendukung gitu. Oke, kalau menurut Mas Fahmi gimana nih? Oke, sebenarnya selain itu juga ada masalah yang klasik ya, yaitu sistem PV kan lumayan mahal ya, terutama kalau kita ngomongin tentang investasi di awal. Contohnya tuh Lagirwan tadi, harga pembeliannya itu per unitnya 2,5 miliar kan. Kalau misalnya kita bandingin dengan mobil biasa, kita bisa dapatkan supercar dari itu. Sedangkan kalau ada mobil PV ini, dia cuma dapat mobil family car dengan maksimal penumpang 5 penumpang ya, kayak mobil sedan biasa gitu kan. Nah, sebenarnya sih kalau kita mau lihat lebih lanjut sih mobil surya bisa lebih murah dalam hal operasionalnya, karena ya apa namanya, beli bahan bakarnya kan ditiadakan gitu istilahnya. Nah, tapi ya tetap tetap harus jangka panjang, minimal full 5 tahun, itu bisa lebih gitu kan tergantung penggunaan. Kemudian masalah yang lain ya sistem manajemen energinya, karena panel surya atau energi surya itu kan intermiten ya, jadi sulit untuk diprediksi, tidak stabil gitu kan. Sedangkan kan kita inginnya energi yang stabil kayak gitu sih. Oke, berarti yang pertama dari masyarakat dulu. Nah, ini tantangan juga dari masyarakat ada. Terus kemudian dari sistem eh, yang terdapat di mobil suryanya itu sendiri ada, misal kayak baterai dan sebagainya. Nah, selain dari masyarakat, tantangan ekonomi juga ada dong ya. Nah, harganya yang belum ekonomis tadi yang sampai 2,5 miliar itu dapat supercar, belum ekonomis dan masih belum ramah di kantong ya. Nah, dari tantangan-tantangan ini sebenarnya spesifikasi mobil surya seperti apa yang baik sih? Dan dari kapasitas mobilnya dulu deh. Berapa kilogram kah yang bisa diangkut oleh mobil tersebut? Berapa jumlah orangnya? Mungkin Mas Devara bisa menjawab dulu. Ya, mungkin dari yang aku baca-baca ya, mobil surya itu ada banyak macamnya. Jadi itu ada yang dikendarai dan ada yang tidak perlu dikendarai. Mobil surya yang baik itu tergantung ya dari masing-masing keinginan pembuat atau pembelinya gitu. Idealnya mobil surya yang baik ya yang dapat mengisi baterai dengan cepat dari panel surya. Terus mobil surya yang baik itu juga bisa itu bisa dikatakan baik itu jika energi dari panel surya tersebut itu tuh langsung ditransmisikan ke penggerak motor listrik gitu. Itu sih idealnya. Tapi kan untuk saat ini teknologi semacam itu tuh masih belum ada gitu, masih belum mungkin gitu. Terus kalau misalkan tadi kan kapasitas kayak berapa kilogram per volume manusia gitu ya, ya itu kapasitas mobil untuk mobil surya itu ya sebetulnya aja sih. Kalau ada mobil surya yang didesain buat 5 4 orang, 5 atau 4 orang, ada yang 2 orang, atau juga ada yang nggak ada orangnya sama sekali gitu. Biasanya itu kalau yang nggak nggak dipakai sama orang itu biasanya cuma buat riset aja sih gitu. Kalau daya mesinnya berapa nih, Mas? Nah, daya mesin itu di sini itu motor listriknya ya. Kalau aku baca dari situs Lagirwanya gitu, untuk daya mesinnya itu sekitar 100 kilowatt atau sebesar dengan torsi 1.200 Newton meter gitu. Terus jarak tempuhnya yang maksimal itu sampai berapa, Mas, kalau saat ini? Ya, ini aku juga ngambil dari Lagirwan juga ya. Karena Lagirwan itu yang
matang buat diproduksi massal gitu. Jadi kalau dari Leatherman juga jarak tempuh maksimalnya itu 575 km ya. Itu tuh kalau udah ditambah dari energi dari baterai yang ada di mobil dan dari energi yang didapat dari solar panel. Terus juga jarak tempuh dapat bertambah sebesar 12 km gitu. Kalau misalkan mobil itu tuh ada di bawah cahaya matahari selama 1 jam gitu. Oke, kalau kemudian untuk spesifikasi PV-nya yang bagus nih, menurut Mas Fahmi gimana nih? Sebenarnya riset PV orientasinya adalah bagaimana sistem PV itu memiliki efisiensi yang lebih tinggi, dalam arti energi yang dapat dikonversi itu lebih banyak, tetapi lahan yang dibutuhkan lebih kecil karena mobil surya kan sangat terbatas luasannya. Jadi lumayan menantang sih ini untuk riset PV gitu. Wah, spesifikasi teknologinya banyak sekali ya, Mas. Lalu hal apa saja nih yang membuat teknologi mobil surya ini dapat berkembang ke depannya nih agar ya lebih efisien, lebih murah dan bisa diterima masyarakat nih. Menurut Mas Fahmi apa aja nih? Oke, jadi ya tadi sebelum selain PV ada juga baterai ya. Baterainya itu kalau dulu sih masih pakai lead acid ya. Cuman kalau sekarang sih lebih kayaknya mulai ditinggalkan karena uh, lumayan berbahaya juga karena mengandung bahan kimia ya yang kalau bocor kan lumayan ngeri juga. Makanya sekarang pada beralih ke berbasis lithium ion kayak gitu kan karena efisiensinya tinggi, densitas energinya juga tinggi, dalam arti dengan volume yang kecil bisa menampung energi yang banyak walaupun nggak sepadat minyak ya. Nah kemudian untuk bisa diterima masyarakat nih, karena sebenarnya yang menarik ini karena ini udah lama-lama udah bukan pilihan lagi karena udah urgent banget masalah lingkungan kayak gitu kan, dan kesadaran masyarakat pun semakin meningkat kayak gitu. Apalagi manusia kalau udah pepet tuh udah the power of pepetnya keluar ntar kan, jadi mungkin tuh bakal berkembang lebih lanjut sih. Nah kemudian secara teknologinya lagi itu semakin murah ke depannya, selain PV, selain baterai kan juga banyak sistem elektroniknya yang juga akan semakin murah dan semakin advance ke depannya gitu kan. Kemudian terkait dengan tantangannya ya kan, sistem PV kan nggak stabil ya. Nah selain dari sisi teknologi teknisnya itu, kita juga bisa mengembangkan skenario yang dapat mengatasi atau enggak meminimalkan efek dari intermitensi PV itu. Kayak misalnya dua skenario yang mulai terkenal, yaitu ada V2V dan V2G. Nah, yang V2V ini itu uh, itu adalah suatu skenario di mana ketika mobil surya itu ada banyak ya, itu ada gimana caranya satu mobil surya yang mobil surya lain itu bisa saling bertukar energi. Soalnya kan kadang nggak tentu ya penggunaan mobil surya itu. Kadang misalnya orang kantoran yang berangkat pagi terus jam 8 itu udah masuk kantor, banyak kan otomatis terparkir tuh sampai sore jam 5. Itu kan kelebihan energinya lumayan banyak. Nah, itu bisa disalurkan ke mobil surya lain, atau misalnya skenario yang lain yaitu V2G atau vehicle to grid. Tadi V2V itu vehicle to vehicle. Nah, vehicle to grid ini karena kedepannya kan kalau misalnya grid itu dipenetrasi oleh renewable energy, semakin banyak penetrasinya semakin tidak stabil kan, terutama kalau penetrasinya dari panel surya juga atau dari energi angin gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengintegrasikan antara mobil surya ini yang kalau misalnya jadi banyak kan dari storage-nya jadi gede kapasitasnya. Nah, itu bisa kita saling membantu dari grid dan mobil surya. Ketika misalnya demand-nya tinggi, demand grid tinggi, mobil surya bisa mengambil tuh daya energinya untuk penyimpanan ke baterainya. Kemudian kalau ketika demand-nya rendah, mobil surya bisa menyumbangkan energinya. Jadi nanti bisa leveling gitu lah ya. Itu menarik banget sih. Oke. Nah, kan tadi kita udah bahas nih tentang ya yang sangat mencengangkan dari mobil surya ini, yang dari contohnya kayak Lightyear One tadi sampai 2,5 miliar, dan ada beberapa skema yang bisa digunakan untuk menurunkan uh,
harganya atau biar lebih murah lah. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil konvensional kan ya masih terlalu mahal kan, 2,5 miliaran tadi. Nah sebenarnya hal apa saja sih yang menurut Mas Fahmi ini eh, perlu dilakukan agar mobil ini semakin ekonomis, bisa secepatnya dikomersialisasikan dan menarik nih bagi masyarakat nih. Oke, selain tadi secara dari sisi teknologi dan sisi skema ya skenario, ada juga sisi regulasi. Ini sebenarnya mobil surya kan memberikan penghematan terhadap emisi karbon ya. Soalnya kan kalau dibandingkan mobil konvensional kan dia tidak ramah lingkungan. Seharusnya pemerintah dapat mendukung dengan mungkin bisa memberikan insentif gitu ya ke mobil surya aja. Eh, Biar lebih murah harganya, atau misalnya sebaliknya ya, ini aku nggak ahli di ekonomi, jadi kurang tahu istilah-istilah ekonominya, tapi mungkin bisa juga di mobil konvensional tuh diberi semacam kompensasi kompensasi lingkungan, jadi mereka harus membayar dampak lingkungannya juga, jadi fair gitu loh, mobil surya lebih ramah lingkungan otomatis harganya lebih murah daripada mobil konvensional kayak gitu sih. Ya, itu juga selain dari regulasi tadi ya, cara lainnya itu ada dengan produksi massal gitu. Karena saat ini tuh paling-paling produksinya untuk mobil surya itu masih terbatas gitu. Dengan demikian, maka perlu persiapan yang sangat matang dan kerjasama dari berbagai sektor gitu. Dari teknologi, ekonomi, regulasi, safety, dan lain-lain. Itu tuh biar mobil surya benar-benar siap untuk digunakan secara massal gitu. Oke, tadi sudah dipaparkan ya sama Mas Fahmi dan Mas Devara terkait cara agar mobil ini bisa segera dikomersialisasikan. Selain dari teknologi, juga dari bantuan regulasinya, lalu upaya produksi massal. Nah, selain dua hal tersebut, dari bayanganku sendiri nih, infrastruktur penunjangnya, misal kayak charge stationnya atau bengkelnya atau uh, bengkel suku cadang, pabrik suku cadangnya. Nah itu menurut Mas Fahmi itu persiapan terkait infrastruktur pendukungnya tersebut ini gimana sih harusnya? Oke, jadi sebenarnya ini mah jadi kesempatan ya buat lahan bisnis baru. Jadi kan kita kita belum tahu sih, misalnya kedepannya nanti bakal banyak disrupsi seperti apa. Tapi kan otomatis perusahaan-perusahaan sekarang yang memproduksi mobil konvensional harus melakukan riset dalam hal riset produknya atau riset bisnisnya gitu kan. Nah, salah satu contoh bisnis yang akan berkembang ini karena ada mobil surya ini ya tadi yang dibilang Mas Farid tadi, yaitu infrastruktur ya, dari suku cadang sampai charging stationnya. Nah, charging station ini menarik banget karena kalau mungkin teman-teman bisa bayangin ini ya, parkir mobil atau parkir motor itu kan lumayan ya bisnisnya, walaupun itu parkir terus nanti kita bayar 2.000 itu 3.000. Nah, coba bayangkan dengan skema yang sama. Jadi misal ada satu perusahaan gitu kan yang dia memegang di lahan parkir atau charging station tapi sekaligus lahan parkir. Jadi misalnya dia memanage di kantor-kantor itu, dia memanage parkirnya, tetapi parkirnya itu tidak hanya parkir biasa tapi juga ada charging stationnya, jadi dia memanage parkir dan charging stationnya itu sendiri. Nah di sini kita bisa lihat potensi keuntungannya dari pertama parkirnya itu sendiri, kedua servisnya, ketiga penjualan energinya. Nah jadi menurutku bakal banyak sih perusahaan-perusahaan yang uh, bakal masuk ke bisnis ini, yang di sisi lain menguntungkan secara infrastruktur, kemudian menguntungkan juga secara ekonomi gitu. Tergantung ya nanti mau dibawa kemana sih, antara regulasi pemerintah, antara keinginan masyarakat, dan keinginan industri itu harus bersinergi sih. Gitu. Ya, benar-benar. Charging station itu penting ya. Selain itu juga pabrik produksi mobil juga perlu didistribusikan secara merata gitu. Supaya nanti produksi massal juga dapat terjadi gitu. Selain itu juga ini juga menjadi tantangan ya, karena pabrik produksi mobil konvensional tentunya juga tidak akan mudah untuk berubah menuju ke perusahaan mobil EV gitu. Atau mungkin juga sistem politik tertentu masih mendukung keberadaan tentang produksi perusahaan atau infrastruktur yang menunjang mobil konvensional gitu. Iya sih, emang perlu adaptasi. Jadi kan emang namanya transisi energi ya, dari
energi tak terbarukan menjadi terbarukan emang harus perlahan dan kita harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu sih. Oke. Nah, misal nih kita kembali ke mobil konvensional lagi nih ya. Dari bodi mobil konvensional atau badannya, apakah masih bisa dimanfaatkan nih untuk menunjang era mobil surya itu sendiri? Jadi misal kayak apakah badannya masih bisa dipakai, tapi tenaganya kita ganti pakai tenaga surya, jadi uh, tidak memakai bensin lagi gitu. Gimana nih Mas? eh Sebenarnya agak sulit ya karena dari prinsip kerja mesinnya pun udah beda kan. Satunya pembakaran, satunya elektromagnet gitu kan, pakai magnet, pakai listrik gitu dan sebagainya. Jadi mungkin agak sulit untuk eh, apa ya eh, spare partnya gitu untuk saling bertukar istilahnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya untuk hal-hal yang kecil kayak misalnya yang udah pakai listrik dari dulu misalnya kayak lampu atau hal-hal kelistrikan kecil lainnya itu mungkin masih bisa sih. Ya, benar itu kata Mas Fahmi. Emang sulit ya, tapi emang masih bisa sih. Kalau kalau misalkan bisa juga mungkin keefektifannya juga akan berkurang gitu. Mungkin hanya di bagian komponen elektroniknya saja seperti lampu tadi. Namun untuk kayak bagian dalamnya kayak mesinnya itu tidak bisa ya. Uh, Terus juga kalau misalkan mau uh, baiknya itu misalkan kalau misalkan uh, baiknya itu didesain dari awal gitu loh. Kayak misalkan langsung emang mau dibikin hybrid gitu. Kalau untuk misalkan dari konvensional terus diubah ke mobil surya itu mungkin akan lebih susah gitu. Itu sih. Jadi lebih enak kalau misalkan dari awal itu didesain hybrid gitu. Oke, jadi masih bisa dimanfaatkan nih, tapi ya nggak terlalu banyak ya dari mobil konvensional. Ada beberapa bagian yang bisa dimanfaatkan untuk ke mobil surya, tapi ya nggak terlalu banyak lah ya. Nah, oke, dari perbincangan tadi nih kita semakin tahu ya tentang mobil surya ini apa, terus kemudian perkembangannya ke depan seperti apa, eh, tantangan ke depan dalam pengembangannya hingga saat ini atau tantangan ke depannya, kemudian keunggulannya seperti apa ya, misal kayak bisa menempuh jarak yang cukup jauh ya sekali sekali pengisian gitu, misal 500 kilometer ke atas. Nah, ada mekanisme pengisian yang menarik juga nih, misal kayak V2V yang udah dijelasin Mas Fahmi tadi, atau V2G juga yang udah dijelasin, dan tentunya teknologi ini ramah lingkungan karena menghasilkan lebih sedikit emisi daripada mobil konvensional. Harapannya mobil surya ini bisa dinikmati secara massal di masa depan, ya sesegera mungkin lah, biar semakin cepat kita menikmati, semakin cepat pula lingkungan kita membaik gitu. Nah, terima kasih untuk kedua narasumber kita, Mas Fahmi, Mas Devara. Sangat hangat, Ya. oke, sangat hangat perbincangan ini, sangat bermanfaat. Semoga Amin. menjadi apa ya? Menjadi awal untuk kita semua mengetahui tentang mobil surya ini dan pengembangannya ke depan. Oke. Amin. Sampai jumpa kembali di seri podcast Kamase selanjutnya. Ya. Makasih. Terima Makasih Mas kasih Fahmi, Mas Farid. Devara. Selamat Oke. malam. Oke.